Selamat datang kembali di channel Murni Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan kembali lagi saham-saham komoditas khususnya saham oil dan beberapa emas. Langsung saja ke indeks. Indeks ditutup terkoreksi cukup dalam hari ini 1,36% ke harga 8.281 dan transaksi sampai saya buat video ini di 27,5 triliun. Tutupannya di 8.280. Langsung saja ke IHSG. ISG benar hari ini nyentuh 8.400, 8.437 tertingginya hari ini, tapi sayangnya ada yang profit taking ya. Saham big cap tadi itu banyak yang di profit taking ya, di level-level psikologis memang seperti itu. Jadi kemana arahnya karena dia ini membentuk candle bearish angle pink, bisa turun nggak? Belum tentu. Ya, kita lihat aja level minornya semoga nggak jebol 8.200. Kalau itu jebol ya mungkin ke bawah dulu. Tapi kalau pandangan saya sih enggak. Mudah-mudahan ya. Tinggal lihat besok kalau mulai rebound sih aman-aman aja. MACD masih golden cross arah atas. Masih di atas pas di EMA 20. Mudah-mudahan besok rebound ya. Jadi itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Medco yang ditutup dengan 1685 terkoreksi 2,65%. Medco aman, Medco ya kita memang salah akan posisi kalau beli harga-harga atas nih, keganggu, pasti keganggu psikologis. Kenapa? Wah, dia nggak tembus tiap hari turun lagi. Ya swing low lah dulu 1.550 maksimal. Habis itu naik nggak? Kalau pandangan saya naik. Belum lah downtrendnya ini. Palingan swing low ke bawah terus naik. Kesempatan Bapak Ibu average down kalau nyangkut di atas average down aja di 1.600 nanti atau di 1.620 atau nanti di 1000 di bawahnya 1.600 deket-deket supportnya 1.550. Target saya masih sama ya 2.000 selama nggak jebol 1.550. Di luar itu kalau jebol ya udahlah ya. Itu aja untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup terkoreksi 3,7% ke harga 780. Elsa ya wajar juga Bapak Ibu koreksi dulu. Sudah sentuhkan 850 dan dia turun wajar. Siap-siap Bapak Ibu di 740 750 spek buy. Belumlah downtrend. Masih naik gak? Masih. Belum apa-apa nih Bapak Ibu. Belum apa-apa maksudnya masih bisa swing atas. Belum saatnya turun. Turun itu hanya untuk isi tenaga. Nanti rebound lagi di Maret. Ya. Jadi kalau minggu ini ada koreksi saham-saham itulah kesempatan Bapak Ibu entry. Menurut saya harga terbaik. Risknya kecil minggu ini. Kalau dekat-dekat support profitnya lebar kalau jalan di awal Maret. Ya. Contoh Elsa, kalau kita beli nanti di 750, 760 lah atau 765, kan lossnya di bawah 740 misalnya, di 735 atau 725 tuh. 5% aja, rewardnya 2 kali lipat. Kalau ke 850 tembus itu bullish 1000 target saya di Maret kalau tercapai ya. Cuman itu butuh ISG super bullish dulu baru dia bisa naik ya untuk Elsa. Kalau sampai 1000. Lanjut Pegas yang ditutup dengan 2.250 terkoreksi 0,88%. Langsung saja ke trendnya Pegas koreksi biasa. Waduh, kemarin bagus ya dia rebound. Perkiraan saya 3 candle merah naik-naik tipis ini bisa tiba-tiba anjlok ternyata di gas dan kepentok di resisten 2.280. Koreksi dikit lah. Supportnya pakai berapa? Tetap pakai 2.000, turunin dikit ya. 2.100 supportnya. Kalau ada koreksi bukan 2.100, kalau ada koreksi itu kesempatan beli ya. Masih bisa keliling atas, masih bisa Bapak Ibu, masih bisa ke atas. Target saya kondisi sekarang ya minimal 10% bisa lah di Maret dengan harga sekarang ya. 10% harusnya bisa. Tapi ini kembali lagi disclaimer, namanya analisa bisa salah, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi secara teori teknikal ini sudah terkonfirmasi breakout dari resisten kuat yang terbentuk dari September 2022, artinya hampir 4 tahun yang lalu. Itu ditembus, itu valid. Bahkan ini kemungkinan besar pola ascending triangle. Tinggal dia nunggu nge-break 2300 bullish target. Ini kita hapus dulu. Target terdekat dari swing low ke swing high-nya 2.500-an lebih kan, hampir 2.600. Pegas itu. Lanjut PGO yang ditutup dengan 1110
terkoreksi 3,05%. PGO, aduh PGO turun lagi ya, udah nih di level-level yang harus bangkit ya besok. 1090 toleransi jebol itu, aduh mungkin ke bawah dulu ya, bisa lama dia naik. Ini harus bangkit dia 3 hari ke depan nih, Rabu, Kamis, Jumat harus bangkit dia, harus rebound. Minimal kalau bisa di atas 1150 dulu lah ya, di atas EMA 20-nya. Nggak usah muluk-muluk 1200, tapi kalau bisa tembus 3 hari ini 1200 sih makin bagus. Tapi cenderung menurut saya lebih ke atas lah, mudah-mudahan ya. Catatan jangan jebol 1090 PGO. Lanjut, MDKA yang ditutup di harga 3.790 menguat 1,33%. Asing belum dibuka. MDKA arahnya ada potensi koreksi dulu Bapak Ibu. Spek buy kalau dia koreksi 3.600 3.500. Belum downtrend. Kalau tiba-tiba ada koreksi 2 hari 3 hari ke depan itu swing low-nya, dan minggu depan lanjut ke atas harapannya. Tapi catatan ya jangan jebol 3.500. Kalau kita lihat harga emas koreksi biasa ya. Setelah rally panjang 4 hari beruntun dari 4.870 dia naik ke 5.200, hampir 10% dia naik, wajar lah kalau ada koreksi. Ya kan? Oh bukan 10%, 6% ya, maaf, koreksi. 6% wajar lah, sekelas emas bisa naik 6% dalam 4 hari itu luar biasa. Ini wajar kalau ada koreksi. Oil koreksi biasa. Kembali lagi ke MDKA ya, kesempatan kalau dia ada koreksi untuk buy on weakness. Itu. Lanjut, MBMA yang ditutup di harga 880 muat 0,57%. MBMA siap-siap Bapak Ibu, tunggu di bawah aja. Siapa tahu ada panic selling 2-3 hari ke depan di 800 tuh menarik spek buy. 800 820. Target saya masih sama, harapannya 1000 di Maret. Itu MBMA. Lanjut, emas yang ditutup di harga 8.325 terkoreksi 0,89%. Emas wajar juga, profit taking udah di 8.800, udah all time high dan koreksi wajar. Di mana kira-kira bisa beli? 7.900, coba lihat di situ. Coba. Support kuatnya 7.500. Tergantung kita lihat aja kesempatannya di mana bisa masuk nanti ya. Saat ini wait and see dulu untuk emas. Tapi tren emas masih, kalau panasnya masih bisa ke atas. Masih bisa sekali lagi lah. Belum, kalau downtrend sih belum. Maret masih bisa berpulang bullish ya emas. Itu. Lanjut, BRPT yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 5,14%. BRPT lagi sideways, asal nggak jebol 2000 aja. Selamatlah. 1970 koreksinya. Maksimal. Jebol itu ya 1960 buang. Dari harga sekarang ya paling 3,5%. Target masih sama menurut saya, minimal 2.300 bisa lah minggu depan ya. Target resisten terdekatnya. Kalau dia masih sideways. Mudah-mudahan 3 hari ke depan bangkit masih ke atas. Kalau dia minggu ini 3 hari ke depan pelan-pelan naik lagi, ya itu tanda-tanda sinyal bangkit. Ya, tapi kalau dia 3 hari ke depan turun dan jebol 2000, tanda-tanda lemah BRPT. Lanjut, Brand yang ditutup di 7.950 terkoreksi 1,54%. Brand masih batas toleransi lah selama nggak jebol 7.900 ya. Kita lihat dulu 1-2 hari ke depan, kalau Bapak Ibu ragu beli di support, lihat 3 hari ke depan. Kalau dia mulai hijau, closing market kalau bisa di atas 8.300 baru buy. Karena masih jauh arahnya, paling enggak 8.800 9.000. Jadi maksimal beli nanti 8.300. Daripada beli di bawah kan, takut turun. Itu ya, Brand. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 4.380 terkoreksi 0,22%. Antam tadi juga rebound malah koreksi lagi, malah merah. Wajar lah. Kemana kira-kira Antam? Kita turunin aja nih. Kayaknya 4.350-nya bisa jebol nih. Pakai berapa? Pakai 4.200 saja Bapak Ibu. Pakai 4.200, 4.250 lah, 4.200. Nah di situ kita jaga. Nanti spek buy kalau Bapak Ibu ada yang nyangkut beli di pucuk hari ini 4.500, 4.400, 4.000 berapa lah di atas itu. Siap-siap approach down di 4.250 kalau tertarik sampai 4.200. Catatan ya jangan jebol 4.200 saja. Jangan jebol nih toleransi batasnya 4.140.
Tapi kalau melihat time frame bulanan, kalau memang mau bagus Antam mestinya closing market di atas 4.400. Kita kasih waktu 3 hari ke depan ya. Antam. Lanjut Inco yang ditutup di harga 7.000 terkoreksi 1,4%. Inco biasa masih koreksi biasa. Tetap masih sama 6.800 6.750 jangan jebol. Mudah-mudahan kalau bisa dia nge-break 7.200 3 hari ke depan bullish di Maret paling enggak 8.000. Buy on breakout kalau tertarik tembus 7.200 buy atau buy on support 6.800 6.900. Inco. Lanjut Tins yang ditutup di 4.150 terkoreksi 0,24%. Tins hammer terbalik wait and see. 4.000 tembus jebol nggak kira-kira? Kita lihat aja perkembangannya 2-3 hari ke depan ya. Belum bisa memastikan juga. Ini bisa jadi candle pembalikan arah juga malah dia turun kan. Nah, hati-hati kalau menurut saya kalau dia jebol 4.000 3 hari ke depan. Bisa prosotan dulu sampai 3.500 ya. Pokoknya 3 hari ke depan kalau Bapak Ibu ragu wait and see aja. Jangan takut ketinggalan momentum lah. Lebih baik kita amankan uang dulu kan, jangan entry, lihat posisi kalau bagus baru entry. Itu ya. Untuk Teens gimana untuk Maret? Ya masih sama. Kalau saya harapannya masih swing atas sekali. Jadi tapi kita nggak tahu nih mantulnya dari 4.000 kah atau dari 3.600 ini atau 3.500 ini. Itu, kita lihat perkembangannya 3 hari ke depan ya. Secara teori MACD-nya bagus mengarah ke atas membentuk golden cross. Candle hariannya yang kurang bagus nih, tapi bisa di-reject. Kalau 1-2 hari ke depan dia bertahan di atas 4.000 apalagi kalau misalnya closing hari Jumat di atas 4.200. Resisten minornya ini ya udah ke atas 5.000 sangat mungkin Tins itu. Lanjut Akra yang ditutup di harga 1.300 terkoreksi 1,88%. Akra masih sideways. Akra nih yang belum uptrend Bapak Ibu. Tunggu waktu aja lah. Mudah-mudahan ya sesuai analisa. Kalau seperti ini Bapak Ibu tetap ya. Agak dalam sih menurut saya kalau dia turun sampai 1.200. Tapi masih ideal nggak di hold masih. Kalau mau naik, mau bangkit cepat. Itu harusnya minggu ini closing market nggak di bawah 1.300. Kalau bisa minggu ini nih tembus 1.350 butuh naik ke 4% aja dia 3 hari ke depan. Kalau mau bisa gas ke atas 1.500 1.600 nih. Ini tunggu waktu aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ragu beli di bawah tunggu dia tembus 1.350 baru beli. Lebih aman. Ya. Kalau tertarik Akra. Lanjut ESA yang ditutup di harga 630 terkoreksi 4,54%. ESA false breakout ya kembali ke support tapi koreksi volume kecil. Jangan terkecoh lah dengan ESA. Selama nggak jebol 600 sih aman-aman aja. Ya lihat nih contohnya. Dia habis candle merah, candlenya hijau balik arah bisa. Ya kita lihat dulu 3 hari ke depan. Kalau Bapak Ibu ada kegocek buy on breakout dan turun lagi ya itu bagian dari trading tapi nggak selalu ya Bapak Ibu. Percaya aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencoba untuk selalu trading buy on breakout, lihat selama 3 bulan Bapak Ibu buy on breakout. Mana lebih sering false-nya kah naiknya? Coba Bapak Ibu catat. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss kalau false ya, Bapak Ibu catat pas buy on breakout nih loss kah profit. Nah dicatat biarpun misalnya di realisasinya Bapak Ibu nggak cut loss misalnya, tapi catat kalau Bapak Ibu buy dan ternyata gagal ya tulis aja di situ loss. Terus Bapak Ibu beli buy on breakout, catat loss apa profit. Walaupun Bapak Ibu nggak realisasikan sahamnya naik terus, bilang aja valid profit. Nah itu Bapak Ibu lihat historinya ya. Kita harus belajar dari transaksi histori, harus belajar dari pengalaman. Kalau Bapak Ibu nggak evaluasi, nggak catat, ya nggak perlu dicatat sih. Tapi kalau buy on breakout ya mestinya dicatat biar ingat. Kalau melihat histori transaksi juga bisa sebenarnya di setiap OLT. Bapak Ibu kan pasti ada histori transaksi. Nah tinggal lihat. Pasti Bapak Ibu akhirnya nanti paham. Kalau modal feeling doang, percaya aja Bapak Ibu. Kebanyakan sih nyangkut. Ya mungkin itu ya untuk ESA. Harapannya ini masih harapannya kalau bisa
Jumat baliklah ke atas 50 titik amannya. Kalau dia balik ke atas 60 siap bangkit di awal Maret minggu depan ya. ESA. Terakhir NCKL yang ditutup di 1530 terkoreksi 0,97%. NCKL koreksi biasa. Hammer terbalik tanda-tanda turun belum. Siap-siap di bawah Bapak Ibu pakai 1500, jangan dulu kita pakai 1500. 1450, 1400 ini pakai. Jadi kalau 3 hari ke depan ada panic selling, itulah kesempatan Bapak Ibu ambil posisi. Cut loss kalau gagal bertahan di atas 1400 NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe. Tinggal kalau masih ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik saat ini, kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.